Iya, jadi tentu ya kita dalam menuntut ilmu, ini nasihat bagi semua kaum muslimin, itu harus dari ahlinya yang jelas. Kata para ulama ya, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri atau Al-Imam Muhammad bin Sirin yang kurang lebih perkataannya sama. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Terkhusus mengenai ikut ta'lim, maka carilah ta'lim dari orang, dari ustaz yang memang jelas keilmuannya, dari mana dia talabul ilminya, siapa guru-gurunya, ahlu sunnah kah atau bukan. Ini harus kita punya filter dalam masalah ini. Jangan kan yang penting mah taklim, siapapun ustadznya mah yang penting kan taklim. Atau perkataan sebagian orang, ambil yang baiknya, buang yang apanya, buruknya. Ini lihat, kaidah ini sangat berbahaya sebetulnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini menurut siapa? Kita tahu baik dan buruk dari mana? Kita tahu dari mana itu yang disampaikan si ustadz itu baik dan yang disampaikan si ustadz itu buruk, tahu dari mana? Orang awam tahu baik buruk tidak? Itu masalahnya. Jangan-jangan hanya sekedar perasaan saja, ini perasaan ini saya main ustadz ini semua yang disampaikannya baik, begitu kan? Ya akhirnya semuanya apa? Baik. Yang disampaikan juga dalil semua, terus di masjid semua, nggak ada yang di rumah makannya, nggak ada. Ya memang semua di masjid, ya. Tapi ingat, tidak semua yang disampaikan adalah apa? Benar. Tergantung siapa ustadznya ini, siapa pematerinya ini, siapa ahlul ilminya ini. Jadi pilihlah ta'lim yang jelas, di situ diajarkan dalil-dalil yang sahih, Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Kenapa? Harus dengan syarat yang ketiga. Karena semua firqah yang sesat sekalipun, kalau kita tanya apa pedoman antum dalam beragama Islam, jawabannya Al-Quran dan apa? Sunnah. Kecuali barangkali generasi Quran atau orang-orang Quraniyun, atau ingkar apa? Ingkar sunnah yang nggak mau pakai hadis. Tapi rata-rata firqah, bahkan Syiah sekalipun, punya hadis-hadis mereka. Semuanya beralasan kami memakai Al-Quran dan apa? Sunnah. Tapi syarat yang ketiga apa, yaitu harus dengan pemahaman salafus saleh. Siapa salafus saleh? Yaitu Nabi dan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka lah 3 generasi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti mereka. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Antum lihat, antum baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun, dan generasi yang pertama kali dahulu, generasi pertama kali umat Islam. Siapa mereka kata Allah? Minal muhajirin wal ansar, yaitu sahabat muhajirin dan ansar. Dan apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti siapa setelah sahabat? Tabi'in. Setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Apa yang Allah katakan? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada. Para ahli tafsir menyimpulkan ayat ini bahwasannya ketika Allah meridhai mereka, tata cara agama mereka, wajib bagi kita yang datang setelah mereka mengikuti tata cara agama mereka. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang wajibnya kita dalam beragama itu mengikuti
tata cara beragama dan pemahaman beragama para salafus saleh. Surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu masuk Islam dan beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, karena turunnya ayat ini adalah di saat generasi umat Islam pertama ada, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, faqad ihtadaw, mereka sungguh akan mendapatkan apa? Hidayah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis maka cukup jelas bagi kita sabda Nabi SAW bahwasannya khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah yang ada pada generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Generasiku adalah generasi siapa? Berarti para sahabat, dan generasi setelah sahabat yaitu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Jadi ambillah ilmu, kita kembali ke pertanyaan Bapak ya, ambillah ilmu dari orang-orang yang secara keilmuan mereka mengambil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya, kembali ke kitab-kitab para salaf, ke kitab-kitab ulama terdahulu, bukan yang yakni sudah tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang bid'ah atau yang sama sekali tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun apa? Sunnah. Sekarang kan banyak masalahnya ya, kajian-kajian firqah-firqah ya, yang ini yang itu. Tatkala kita tanyakan apa dalilnya salawat ini atau majelis ini, ada namanya bagusnya majelis Rasul, Masya Allah. Majelis apa? Rasul. Apa namanya? MR ya. Tapi tidak seperti majelis Rasul sama sekali ya, karena nggak begitu para sahabat melakukan, dan Rasul tidak begitu. Apalagi belum lama ini, sebulan yang lalu, pengadaan acara-acara maulid Nabi. Apakah begitu? Para sahabat melakukan, padahal kata Syekhul Islam tidak ada penghalang bagi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali untuk sama-sama mereka merayakan maulid apa? Nabi. Apa yang menghalang mereka? Tidak ada. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Ini masalahnya. Karena apa? Karena itu bukan agama Islam. Dan setelah dirunut secara tarikh, secara sejarah, memang maulid Nabi itu baru ada di abad keempat, persisnya tahun 360 sekian, yaitu Daulah Ubaidiyah Fatimiyah, yang akidahnya adalah batiniyah, naudzubillah, sempalan dari Syiah Rafidhah. Syiah saja sesat sudah, ini sempalannya lagi sudah semakin apa? Sesat. Yang menganggap bahwasanya Al-Quran yang kita baca sekarang itu bukan Al-Quran yang sesungguhnya, kata mereka. Mereka punya Al-Quran tebalnya 3 kali lipat, yang disembunyikan oleh Muhammad dan disembunyikan oleh Jibril, kata mereka. Naudzubillahi min dzalik. Sebetulnya Al-Quran sebetulnya ada pada Ali bin Abi Thalib. Udah kacau semua sudah ya. Makanya sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan Syiah Rafidhah itu bukan Islam. Nah, dari situlah maulid Nabi dirayakan sampai sekarang. Jadi siapa yang diikuti itu? Terus yang kedua, ulama hadis berselisih tentang kapan Nabi dilahirkan. Yang mereka sepakati itu adalah Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sebetulnya mereka merayakan apa? Kurang ajar. Rasulullah mati senang mereka. Naudzubillah. Jadi sebetulnya yang tidak cinta Rasul itu siapa? Bukankah kecintaan Rasul itu adalah bukti otentiknya adalah kita ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya Nabi enggak pernah menyuruh, bahkan yang ada Nabi melarang, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjung, memuji-muji saya berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung siapa? Nabi Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya hanya hamba Allah dan Rasulnya, maka perlakukan saya sebagai hamba Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Logikanya begini, kalau ada suami istri yang saling mencintai, ya, si suami bilang kepada istrinya, "Dek, ya, kalau kamu cinta kepada abang, kepada AA, tolong buatkan tiap pagi kopi susu, dan jangan bikinkan minuman yang lain karena saya tidak suka, saya benci, saya larang." Tiba-tiba pas besok paginya si istri ini bikinin teh manis. Kira-kira ini istri yang bagaimana ini? Istri yang kurang waras, ya. Kalau memang kata suaminya, kamu mencintai saya, bikinin apa tadi? Kopi susu. Jangan bikinin minuman yang lain. Berarti kamu kalau bikin minuman yang lain, kamu nggak cinta saya. Kata Nabi, kalau memang mencintai Rasul, ikuti saya. Dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini malah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu apa? Memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Rasul di luar batasan sebagai seorang hamba dan Rasul SAW. Nah ini, jadi secara syar'i sudah terbantahkan, secara logika, akal sudah terbantahkan, terus mau bagaimana lagi? Tapi anehnya lebih banyak yang merayakan apa yang tidak. Nah, karena memang kata Nabi apa? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai asing, sedikit pengikutnya, dan akan diakhiri di akhir zaman juga asing. Maka beruntunglah orang-orang yang apa? Terasing, yang mengenal sunnah lebih sedikit ketimbang yang tidak mengenal sunnah. Ya, kita tapi tetap ya berusaha ya supaya kita ini ya benar dalam berislam. Karena itulah Islam yang seperti itu. Banyak orang kebingungan. Apalagi kalau kita belajar hadis ini, anak agak panjang ya, nggak masalah ya. Kalau kita belajar sedikit tentang hadis iftiraqul ummah. Iftiraqul ummah itu hadis perpecahan ummah. Dulu di zaman Nabi, zaman sahabat, umat itu satu. Kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas mahajjah bayda, jalan yang putih. Bahkan kata Nabi, lailuha kanahariha. Malamnya seperti apa? Siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak berpaling dari jalan putih ini kecuali orang yang memang binasa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, waktu terus mengalir, bermunculan firqah-firqah banyak, sehingga yang putih ini terwarnai dengan yang kuning, yang merah, yang hijau, yang abu-abu, yang coklat, yang nggak jelas. Sehingga yang putihnya warnanya jadi bagaimana? Jadi nggak jelas, orang jadi bingung. Nah ini. Tapi hanya orang-orang yang tertentu saja yang Allah berikan hidayah dan taufik untuk tetap memilih jalan yang apa? Putih ini. Ya, makanya sekarang harus hati-hati betul dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, sekali lagi carilah ilmu dari sumbernya yang benar, dari ahlinya, dari orang-orang yang belajar kepada para ulama ahlu sunnah yang silsilah keilmuannya jelas. Kalaupun dirunut silsilahnya, sanadnya bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jelas apa ya, insyaallah ya. Dan ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian ya, dan sekaligus juga jawaban yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Atas